Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah metode penelitian dan penulisan ilmiah, dalam hal ini Ibu Meliana Hamdayani SKMMKes dan Bapak Irwandi Rahman SKMMKes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Andi Wahyu Saputra dari kelas H Program Studi Administrasi Kesehatan. Pada kesempatan malam hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari penulisan proposal penelitian saya yang mengangkat judul yaitu hubungan perilaku seks bebas terhadap angka kejadian penyakit sifilis pada orang dewasa. Adapun pada bab 1 yakni di latar belakang, sebelumnya perlu kita ketahui bahwa sifilis adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum yang bersifat kronis dan menahun. Itu dilansir dari beberapa penelitian. Sedangkan menurut data dari WHO yang menunjukkan pada tahun 2022 di mana sebesar 8 juta orang di seluruh dunia tertular sifilis. Di Indonesia sendiri, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan menginformasikan bahwa peningkatan jumlah kasus sifilis dalam kurun waktu 5 tahun terakhir itu mengalami peningkatan sebesar 70%, yang pada tahun 2018 itu hanya di angka 12.484 kasus, dan pada tahun 2022 meningkat menjadi 20.783 kasus. Selanjutnya, dari beberapa masalah pada latar belakang tadi bisa ditentukan rumusan masalah untuk penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku seks bebas terhadap angka kejadian penyakit sifilis pada orang dewasa. Adapun tujuan penelitian ini dibagi menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan khususnya itu untuk mengetahui hubungan antara perilaku seks bebas terhadap angka kejadian penyakit sifilis pada orang dewasa. Adapun tujuan khususnya adalah untuk memberikan gambaran mengenai hubungan antara perilaku seks bebas terhadap angka kejadian penyakit sifilis pada orang dewasa. Manfaat dari penelitian ini juga dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritisnya diharapkan mampu memberikan sumbangsi dalam menambah wawasan pembaca secara umum dalam bidang kesehatan, secara khusus mengenai hubungan antara perilaku seks bebas terhadap angka kejadian penyakit sifilis pada orang dewasa. Untuk manfaat praktikal atau manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan kepada peneliti selanjutnya dengan judul penelitian terkait dengan seks bebas dan sifilis, serta memberikan gambaran mengenai seks bebas dan sifilis kepada para pembaca dan bahan evaluasi bagi tenaga kesehatan maupun tenaga pendidik. Selanjutnya kita masuk ke bab 2. Adapun dari kajian teori, setelah membahas mengenai beberapa teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai perilaku seksual pranikah dan sifilis, baik itu dari cara penularan sifilis, tanda dan gejala sifilis, dan lain-lain, dapat ditentukan bahwa kerangka teori atau kerangka acuan yang kita pakai adalah teori yang dikemukakan oleh Michael Ray Garcia tahun 2022, dimodifikasi dengan teori dari Stephen W. Leslie tahun 2022 yang menyebutkan bahwa konteks seksual baik itu vaginal, anal maupun oral dengan penderita itu dapat berhubungan dengan infeksi menular seksual, baik itu sifilis, gonore, HIV/AIDS, dan lain-lain. Nah, berdasarkan dari kerangka teori yang telah disebutkan tadi, maka kerangka konsep penelitian ini dapat digambarkan seperti pada gambar, di mana perilaku seks bebas itu kita tetapkan sebagai variabel independen dan angka kejadian penyakit sifilis ditetapkan sebagai variabel dependen, di mana variabel independen yaitu perilaku seks bebas memiliki hubungan atau pengaruh terhadap angka kejadian penyakit sifilis.
Jadi kerangka konsep ini adalah kerangka konsep yang dimodifikasi dari kerangka teori milik Michael Regersia dan Stephen Wellesley pada tahun 2022. Untuk hipotesis penelitian ini atau jawaban sementara kita menggunakan hipotesis H0 dan hipotesis H1. Adapun hipotesis H0-nya adalah tidak ada hubungan antara perilaku seks bebas terhadap angka kejadian penyakit sifilis pada orang dewasa. Pada hipotesis H1 berbunyi terdapat hubungan yang signifikan antara perilaku seks bebas terhadap angka kejadian penyakit sifilis pada orang dewasa. Selanjutnya masuk ke bab 3 metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Di dalam penelitian ini kita menggunakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Jadi kuesioner yang digunakan adalah kuesioner terbuka dengan menggunakan skala Likert. Selanjutnya waktu dan tempat penelitian. Jadi rencana penelitian ini akan dilaksanakan di rumah sakit yang ada di Kota Makassar dengan perkiraan waktu pada bulan Januari sampai Februari 2025. Selanjutnya desain penelitian. Pada penulisan proposal kali ini kita menggunakan pendekatan cross-seksional dengan maksud untuk mengetahui hubungan perilaku seks bebas dengan angka kejadian penyakit sifilis pada orang dewasa. Jadi saya mengambil desain cross-seksional karena penelitian ini akan dilakukan pada satu waktu. Selanjutnya adapun populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah pasien sifilis yang dirawat di Rumah Sakit Kota Makassar, sementara sampel dalam penelitian ini adalah 50 pasien yang memenuhi kriteria usia, yakni usia yang ditetapkan adalah 20-30 tahun dan bersedia untuk menjadi responden. Selanjutnya masuk ke kerangka operasional variabel, mulai dari yang pertama yaitu variabel independen, yaitu riwayat perilaku seks bebas. Definisinya itu kontak seksual antara pria dan wanita di luar hubungan pernikahan yang akan diukur menggunakan kuesioner dengan hasil pengukuran skala Likert dengan dua jawaban, iya dan tidak, dengan skala ukur ordinal. Selanjutnya untuk variabel dependen ada yaitu angka kejadian penyakit sifilis pada orang dewasa adalah banyaknya kasus kejadian penyakit sifilis yang diukur berdasarkan jumlah diagnosis sifilis yang dilaporkan oleh fasilitas kesehatan dalam periode waktu tertentu pada orang dewasa. Sama dengan variabel dependen juga akan diukur menggunakan kuesioner dengan hasil pengukuran skala Likert dan jenis data yang digunakan adalah data ordinal. Selanjutnya prosedur penelitian. Rencana penelitian ini akan dimulai dengan membagikan kuesioner kepada responden atau sampel yang memenuhi kriteria untuk memperoleh data dan selanjutnya akan diolah menggunakan perangkat komputer yaitu SPSS untuk melihat hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk teknik pengumpulan datanya, data yang digunakan adalah data primer atau data yang diperoleh langsung dari responden. Dengan pengumpulannya menggunakan kuesioner yang dibagikan langsung kepada pasien sifilis di rumah sakit di Kota Makassar. Untuk instrumen penelitian, informasi dari responden diperoleh dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner yang digunakan adalah kuesioner terbuka yang menyediakan jawaban alternatif, pernah dan tidak pernah atau iya dan tidak, atau bisa dikatakan sebagai skala Likert. Selanjutnya untuk alat dan bahan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang dibagikan kepada responden yaitu pasien sifilis untuk memperoleh data primer, yang selanjutnya data tersebut akan diolah menggunakan perangkat komputer yaitu melalui aplikasi SPSS. Untuk teknik analisis datanya yang akan digunakan pertama adalah analisis univariat, yang merupakan analisis yang dilakukan untuk mengetahui gambaran karakteristik responden yang meliputi kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir, dan pekerjaan. Selanjutnya analisis bivariat yang digunakan dalam penelitian ini yakni untuk melihat kekuatan hubungan antara variabel independen yaitu perilaku seks bebas dengan variabel dependen.
yaitu angka kejadian penyakit sifilis pada orang dewasa dengan skala pengukuran masing-masing ordinal. Mungkin itu saja sedikit presentasi dari penulisan proposal penelitian saya. Saya menyadari bahwa di dalam penulisan proposal penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan dari banyak aspek. Oleh karena itu, saran dan bimbingan tentu saja masih sangat saya harapkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.